بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa beriman yang saya cintai, setiap warga negara di Republik ini pasti akan diambil sumpah dan janjinya pada saat dia dilantik untuk menjadi pejabat negara ataupun aparat negara. Betul begitu? Ya. Sumpah dan janji itu tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia ini, tapi juga sampai di hari kiamat nanti. Karena sumpah dan janji itu diikrarkan dengan membawa nama Tuhan. Bersama-sama dengan itu, kitab suci diletakkan di belakang kepala mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat An-Nahl ayat yang ke-91 yang berbunyi sebagai berikut. Wa'aufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah janjimu dengan Allah apabila kalian berjanji. Wala tankudul aiman. Dan janganlah kalian melanggar sumpah dan janji kalian itu. Ba'da tauqidiha. Setelah sumpah dan janji itu diikrarkan atau diucapkan. Wa qad ja'altumullah alaikum kafila. Bukankah kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi terhadap sumpah itu? Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Pemirsa beriman yang saya cintai, mungkin ada yang bertanya, apa sesungguhnya sumpah dan janji itu? Saudara, sumpah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pernyataan resmi yang diucapkan dengan menyebut nama Tuhan atau hal yang suci untuk menguatkan kebenaran, kesungguhan janji, atau tekad untuk melakukan sesuatu. Sumpah berfungsi sebagai pengikat diri agar seseorang berkata jujur atau menepati ikrar. Sedangkan janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Saudara-saudaraku sekalian, jika sumpah dan janji itu tidak dilakukan dan janji itu akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin masburatin kaziban." Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang dusta, maksudnya bersumpah palsu, falyatabawwa biwajhihi maq'aduhu minan nar. Maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka karena perbuatannya. Itu hadis yang pertama.
Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man halafa ala yamin huwa fiha fajirun." Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang dia dustakan atau dia ingkari sendiri, liyak tati'a biha malam ri'im muslimin, lalu dia mengambil harta seseorang muslim dengan cara yang tidak adil alias batil, alias tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanun, maka dia akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan Allah murka kepadanya. Saudara seiman yang saya muliakan, kalau hadits ini kita terapkan dalam konteks pemilu atau pemilihan umum, baik pilkada, pileg maupun pilpres, maka para penyelenggara dituntut untuk melaksanakan pilkada, pileg, dan pilpres sesuai dengan asasnya, yaitu luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Saudara, andai saja para penyelenggara pilkada, pileg, dan pilpres di Republik ini menjalankan tugasnya secara jujur dan adil, maka mungkin kita tidak akan menyaksikan protes-protes tentang hasil daripada pilkada, pileg, dan pilpres yang berujung di Mahkamah Konstitusi. Faktanya, tidak sedikit hasil pilkada dan hasil pileg, bahkan hasil pilpres berakhir di Mahkamah Konstitusi. Ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraannya ada hal-hal yang kurang beres, kalau tidak mau disebut tidak beres. Saudara, secara konstitusi, sengketa pilkada dan pileg serta pilpres memang telah berakhir di Mahkamah Konstitusi di dunia ini. Tapi ingat, persoalan ini belum selesai untuk Mahkamah Pengadilan Allah. Oleh karena itu, jangan terlalu berbangga dan berpuas diri dengan apa yang telah diraih atau dicapai. Begitu juga untuk para penyelenggara. Jangan terlalu berbangga dengan apa yang telah mereka selenggarakan. Karena kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum. Dan kalian tidak dapat bersembunyi dari kesaksian atas sam'ukum wala absarukum wala juludukum, atas pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan kulit kalian terhadap perbuatan yang kalian lakukan. Walakinna zanantum, bahkan kalian mengira, bahkan kalian menduga dan menyangka bahwa annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kalian lakukan. Quran surat Fussilat ayat 22. Ayat ini menerangkan bahwa kelak nanti mata kita akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dia lihat. Telinga kita akan memberikan kesaksian kepada Allah terhadap apa yang dia dengar. Dan kulit kita pun akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dirasakannya. Karena itu,
waspadalah, berhati-hatilah. Saudara-saudaraku sekalian, jika materi tausiah yang kami sampaikan ini dianggap bisa memberikan manfaat yang banyak dan pencerahan kepada orang lain, maka silakan di-share sebanyak-banyaknya. Rasulullah bersabda, "Man da'a ila khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajak dan memberi petunjuk kepada suatu kebaikan, kemudian kebaikan itu dilaksanakan oleh orang yang diajaknya, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengerjakan kebaikan yang disampaikannya. Dan sebelum kita berpisah, sekali lagi, jangan lupa di like, kemudian di komen, dan subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.